Maria, Frank Duff itu merasa terpukau akan Bunda Maria. Karena itu, ia dengan seluruh apa yang ada padanya mendirikan Legio Maria. Disebut Legio karena seperti orang Romawi itu adalah sekumpulan tentara. Sekumpulan tentara yang dimaksud oleh Frank Duff ini untuk mendirikan sebagai laskar Bunda Maria, pasukan Bunda Maria. Tetapi tidak seperti tentara di dunia ini yang ingin membawa kekuasaan lahiriah jasmani, tetapi ia ingin mendirikan pasukan di bawah Panglima Maria itu, Bunda Yesus Kristus. Seperti penampakan di Wahyu itu yang mengatakan seorang perempuan dengan terang diselubungi matahari dan bulan di kakinya dengan mahkota 12 bintang. 12 bintang bermahkota. Dan kita pun semua ini percaya bahwa Maria itu dimahkotai di surga. Gereja yang kudus ini sudah menyatakannya kepada kita bahwa Maria adalah Ratu Surga. Kita percaya itu. Dan Frank Duff ini ingin agar kita itu menjadi pasukan Maria, di bawah Panglima Maria itu kita meneruskan perjuangan agar nama Tuhan itu bisa dimuliakan di mana-mana. Bukan hal jasmani, rohania, tetapi pertama-tama adalah pasukan rohania. Kita ini diinginkan untuk lebih mengarahkan diri kepada rohaniah kita. Karena itu kita dalam Tessera itu selalu membuka dengan Roh Kudus. Seperti dahulu kala Allah itu menciptakan dunia dan dikatakan Roh Allah itu melayang-layang. Dan Roh itu pula yang menciptakan segala sesuatu. Frank Duff itu terinspirasi oleh seorang kudus lainnya. Namanya Louis Marie de Montfort yang hidup di abad ke-17, lahir 1673. De Montfort ini yang sejak kecil sudah mengabdikan diri kepada Allah melalui Bunda Maria. Dia terkesan sangat mendalam Bunda Maria itu. Sejak kecil dia itu sudah selalu berdoa kepada Bunda Maria. Dan sifat anak ini kehilangan segala-galanya keluarganya. Ia anak yang masih hidup dari bersaudara 5 laki-laki dan 10 perempuan. Semuanya meninggal, hanya dia yang hidup. Dan karena itu ia hidup dari pengasuhan seorang perempuan yang baik hati. Dan sifatnya juga pemberani. Ketika ia mendapatkan bantuan, ia selalu mengalami gangguan. Ketika ia pergi ke Paris untuk bersekolah, di sana ia
dimusuhi. Ketika ia berangkat, ia dibekali oleh perempuan yang mengasuhnya itu dengan bekal makanan dan uang 10 crown di Perancis. Kemudian ketika diberi pakaian yang bagus, dibekali pakaian juga, tetapi ketika ia melintasi suatu jembatan ketika menuju Paris, Louis-Marie de Montfort ini melihat seorang pengemis yang berpakaian kumal dan lapar. Lalu ia memberikan bekalnya. Uangnya diberikan dan baju-baju yang dibawanya diberikan kepada orang yang sedang kesulitan, yang miskin dan tak berdaya itu. Kemudian ketika masih berjalan lebih lanjut, bertemu lagi dengan seorang yang sedang kelaparan, miskin, yang berpakaian kumal. Ia sampai bertukar pakaian dengan pengemis itu. Kita tahu di Eropa, Prancis itu udara dingin. Dia memberikan pakaiannya kepada orang itu dan dia mengenakan pakaian yang kumal itu. Hingga ketika tiba di universitas di Paris itu, ia kurang diterima karena berpakaian kumal. Tidak diterima, ditolak. Tetapi beruntung dia menemui seorang perempuan yang berbelas kasih kepadanya. Ia pun kemudian boleh tinggal, tetapi kemudian ia juga ditolak di tempat itu dan ia pergi untuk menjadi pastor di Sorbonne. Ia pun pergi ke sana. Ia belajar dengan rajin dan ia pun pada akhirnya mengabdi kepada Tuhan dengan berbagai rintangan yang besar. Namun ia bergigih tetap terus dalam pengabdiannya kepada Bunda Maria dan dia dinaungi oleh Roh Kudus selalu. Selalu ada jalan. Selalu ditolak juga. Tapi pada akhirnya ia bisa meluaskan dan mendirikan Serikat Rosario Suci. Dan Frank Duff ini karena terpukau dia juga masuk dalam perserikatan itu, Perserikatan Rosario Suci. Dan kita tahu Frank Duff itu yang lahir tahun 1887 itu juga mempunyai keberanian untuk mendirikan Legio Maria ini. Ia mengambil karakter keberanian dari Louis-Marie de Montfort itu. Berani untuk menghadapi kesulitan hidup. Karena itu ketika mendirikan dan mengalami kesulitan, Frank Duff ini selalu berdoa melalui Bunda Maria kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu Yesus Kristus itu sendiri adalah utusan Bapanya di surga. Anak Allah itu menyelesaikan segala usaha yang diperintahkan Bapanya di surga. Itu pula yang dikerjakan Bunda Maria. Apapun yang dikehendaki Bunda Maria, seperti kata-katanya kepada malaikat Gabriel itu, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria menyerahkan dirinya.
apabila kita nanti berjanji, aku ini milikmu, ya Maria bundaku. Segala milikku adalah kepunyaanmu. Kata-kata yang membuat kita itu, kalau berjanji dengan sungguh-sungguh, kita itu menyerahkan diri kita kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria pasti mengerti isi hati kita, karena ia penuh dengan Roh Kudus. Dan lalu, apa yang kita punya di dunia ini? Segala bakat-bakat kita, bukan saja hanya yang jasmani, tetapi rohaniah, segala pekerjaan yang kita lakukan sebagai rasul-rasul. Itu suatu tindakan yang berani dari Frank Duff untuk mendirikan suatu tarekat kerasulan kaum awam. Bermula ditolak, bahkan Keuskupan Agung Dublin itu menolak kehadirannya. Apalagi ketika ia berhasil untuk mendirikan presidium, tapi wanita pertama-tama. Untuk presidium laki-laki ditolak sama sekali. Mungkin karena caranya seperti tarekat-tarekat, seperti ordo-ordo yang disebut rohaniwan, sehingga mungkin mereka khawatir. Ditolak. Baru setelah 9 tahun, atas bantuan seorang pastor SY, berhasil mendirikan sekumpulan presidium. Kumpulan presidium pertama laki-laki. Laki-laki baru 9 tahun. Dan ditolak kehadiran Legio Maria di parokinya itu, ditolak. Namun semangatnya yang begitu besar dan percaya. Kita tahu Frank Duff itu ketika mau terjadi perang dunia kedua, ia mendapat dari seorang pejabat gereja Katolik di Filipina bahwa iman orang di sana sudah runtuh, harus dimulai kembali, sudah runtuh. Lalu Frank Duff mengutus seorang pastor dari Spanyol, Gracia, ke Filipina. Dalam 2 minggu, 2 presidium didirikan. Sesudah setahun, 100 presidium ada di Filipina. Dan dikabarkan beberapa tahun yang lalu, 2021, sudah 10.000 presidium di Filipina. Kita tahu di Manila itu saja ada 5 keuskupan dengan 1 keuskupan agung. Di kota Manila itu kita merasakan betapa gembiranya Frank Duff itu. Ia pertama-tama bersyukur karena ia diterima oleh Paus Pius ke-12. Kalau kita baca buku panduan Legio Maria itu ada di situ, Pius ke-12. Kemudian Paus Yohanes ke-23 membuat surat penghargaan dan semangat dari Frank Duff itu yang diakuinya, bertemu dengan Paus Yohanes ke-23 yang mengajak dia untuk hadir dalam Konsili Vatikan kedua yang mengubah muka dunia ini. Gereja yang kembali kepada gereja perdana yang menjadikan Kristus Yesus itu pusat segala ajaran Injil itu, kabar sukacita itu. Kemudian di zaman ini Paus ke-6 juga membuat tulisan dan bertemu juga dengan Frank Duff. Dan Paus Yohanes Paulus kedua, seorang kudus santo itu pula
begitu menghargai Pengdaf dengan pasukannya Legio Maria itu dan mengatakan bahwa gereja ini bisa berkembang karena kerasulan itu bukan lagi milik para rohaniwan, tetapi milik seluruh gereja umat Allah ini. Karena itu betapa pentingnya peranan kita di dunia yang sekarang ini untuk membawa perdamaian, untuk menolong mereka yang miskin dan lapar, untuk membawa orang-orang yang sakit. Itu yang dikerjakan, seperti yang dikerjakan oleh Marie-Louise de Montfort itu. Mari kita juga bersiap. Kita mau berjanji, aku ini milikmu, ya bundaku, dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Kalau kita berani dengan renungan itu, maka kita pun adalah pasukan yang kuat dalam menghadapi dunia yang sekarang ini. Karena itu, mari kita dengan penuh syukur menyambut hari ini, karena kalian mau mengucapkan janji itu dengan sepenuh hati. Seperti Maria. Amin. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Bersama-sama, aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Amin. Sama-sama. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanku. Bersama-sama. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan
bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Amin. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Amin. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Amin. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Amin. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Amin. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu.
Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Pengakuku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milikku, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Aku adalah milik-Mu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan-Mu. Kami mohon waktu sebentar untuk beberapa sambutan. Yang pertama, kami akan mengundang Ibu Clara Ratna Mustikawati sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan ASIES tahun ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Yang pertama-tama kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Thomas Agustinus Wibowo dan juga Romo Franciscus Sidok yang hari ini telah memimpin misa untuk Asies pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas liturgi, para misdinar, pemazmur, lektor, dan juga kur, juga seluruh panitia petugas dari POK, dan juga untuk Komsos yang telah meliput dan membuat lancar pada misa pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisium Ratu Semesta Alam, juga kepada Dewan Kuria Bunda yang tersuci yang ada di sebelah kiri, dan juga kepada Dewan Kuria Rosa Mistika yang ada di depan saya. Juga tak kalah pentingnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para legioner yang hari ini telah bertekun, setia, sabar sampai detik ini mengikuti misa. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun sudah para legioner yang hadir ini sudah senior, sudah banyak yang senior ya, tapi masih tetap semangatnya tetap membara. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan kepada Dewan bahwa pada hari ini telah hadir sebanyak 218 legioner yang mengikuti misa dan mengulang janji. Dari kedua kuria itu sebesar 375 orang atau sekitar 46% yang hari ini mengucap janji. Yang terdiri dari kuria Bunda yang tersuci sebanyak 113 orang hari ini, atau kira-kira sebesar 40%, dan dari kuria Rosa Mistika yang hadir hari ini sebesar 105 orang atau sekitar 50%. Dari mereka yang tidak hadir kebanyakan adalah karena faktor usia atau faktor kesehatan, yang seperti kita semua sudah tahu bahwa para legioner itu banyak yang sudah senior ya. Itu merupakan PR bagi kita semua agar generasi muda bisa menjadi penerus kita bersama. Para legioner yang terkasih, saudara-saudariku, hari ini setelah misa nanti kami akan mengadakan ramah tamah bersama. Kalau biasanya setelah misa kemudian langsung pulang dan ramah tamahnya bersama keluarga, tetapi saat ini kami menginginkan hal yang sedikit berbeda. Kita bisa bersama-sama mengadakan ramah tamah untuk membangun rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, dan juga kehangatan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan makanan yang sangat sederhana bisa kita nikmati dengan sukacita dan kegembiraan. Kami dari panitia juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari mulai penyambutan, kemudian misa ataupun nanti pada acara ramah tamah ada hal-hal yang tidak nyaman, kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para legioner yang terkasih, tadi sudah
mengucapkan pengucapan janji ya, itu merupakan kalau handphone gitu kita dicas ya, dicas untuk bisa bersemangat kembali. Oleh karena itu saya ingin supaya lebih semangat lagi, kita semua ini kan prajurit Maria ya. Saya akan sedikit meneriakkan mengucapkan yel-yel prajurit Maria, nanti tolong bisa dijawab dengan terus semangat. Sambil mengepalkan ya, sambil mengepalkan tangan. Prajurit Maria, terus semangat. Kurang semangat, sekali lagi. Prajurit Maria, terus semangat. Terima kasih atas semangat dan kesetiaannya, dan selamat untuk melakukan tugas dan karya-karya Legio untuk yang akan datang dengan berkat Tuhan dan penyertaan Bunda Maria. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratna yang sudah menyampaikan sambutan. Berikutnya kami mengundang Ibu Elizabeth Sulis atau Ibu Elis selaku Ketua Kuria Rosa Mistika. Tepuk tangan dong buat Bu Elis. Silakan Ibu. Selamat pagi Romo, selamat pagi Suster, selamat pagi saudara-saudari para legioner dari Kuria Bunda yang Tersuci dan dari Kuria Rosa Mistika. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas perkenannya acara ASYES pada pagi hari ini berjalan sangat hikmat. Setuju enggak? Kita hikmat ya pagi hari ini. Kedua, ucapan terima kasih kepada panitia dari Presidium Ratu Rosario Suci yang sudah bekerja sangat keras untuk menyukseskan acara ASYES pada pagi hari ini berjalan sangat lancar. Ketiga, ucapan terima kasih kepada para legioner semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ASYES pagi hari ini. ASYES adalah pengucapan ulang janji setia kita kepada Bunda Maria. Ya, kita sebagai legioner setelah ucap janji ini diharapkan bersemangat kembali dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan dan sesama. Kemudian juga kerendahan hati Bunda Maria, ketaatan kepada Allah, dan kemudian kesetiaannya juga, itulah yang menjadi spirit kepada kita sebagai legioner ya. Nah, di akhir kata sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semua para legioner pagi hari ini telah mengucap ulang janji setia. Tepuk tangan buat kita semua para legioner dari Kuria Rosa Mistika dan dari Kuria Bunda yang Tersuci. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Bu Elis sebagai Ketua Kuria Rosa Mistika. Para legioner terkasih, hari ini sangat istimewa karena kita pun dihadir oleh Dewan Legio yang tertinggi di Keuskupan Surabaya. Pingin sekali dong mendengar suara mereka, kerinduan dari komisium yang selama ini terus mendoa juga mendukung karya-karya Legio di Keuskupan Surabaya. Dengan demikian kami mengundang dengan hormat Ibu Sisilia Penny Lestari sebagai wakil dari Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya. Tepuk tangan dong biar semangat Ibu Penny-nya. Ave Maria. Maria Ave. Ya, selamat pagi Romo Thomas dan Romo
Saya sulit menyampaikannya. Franciscus Sido. Ya, dan suster juga para legioner yang terkasih. Saya Penny sebagai sekretaris di Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya. Hari ini memang biasanya kalau ASIES diwakili oleh dua orang paling tidak ya dari Komisium, tetapi hari ini karena bersamaan dengan 4 ASIES yang dilaksanakan di Kuria Immaculata Madiun, ada di Kuria Pintu Surga Kediri, dan selain di SMTB di Surabaya juga ada dari Kuria Bejana Rohani dan Kuria Mater Salvatoris, sehingga kami berlima harus berbagi tugas. Dan saya di sini sebagai wakil komisium dan juga panitia gitu. Karena saya presidiumnya Ratu Rosario Suci. Para legioner yang terkasih, hari ini dengan hati yang penuh syukur dan bahagia kita bersama-sama telah mengucapkan janji kita kepada Bunda Maria Panglima kita. Sebagai legioner kita wajib memperbaharui janji kita kepada Bunda Maria, selain untuk menerima kekuatan dan berkat juga sebagai bekal untuk pertempuran kita selama 1 tahun yang akan datang dalam melawan kekuasaan setan. Secara keseluruhan kita tadi sudah melaksanakan misa dengan baik, tertib dan lancar. Untuk itu pada kesempatan ini saya atas nama Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya mengucapkan utamanya kepada Romo Thomas Agustinus Wibowo, Romo Pemimpin Rohani Kuria Rosa Mistika, Romo Franciscus Sido SVD, Romo Pemimpin Rohani Presidium Maria Immaculata Paroki Salib Suci Tropodo, yang telah meluangkan waktu untuk membawakan misa dan mendukung pelaksanaan acara ASIES Kuria Rosa Mistika dan Kuria Bunda yang Tersuci. Panitia dan seluruh petugas liturgi yang sudah melaksanakan ASIES ini dengan sangat baik. Terakhir, kita semua para legioner yang hadir pada saat ini, selamat pada Anda semua karena sudah mengulang janji Anda kepada Bunda Maria. Aku bangga menjadi legioner, sampai kapanpun juga kan ku baktikan seluruh hidupku bersama Bunda Maria. Mari kita ulang ya. Aku bangga menjadi legioner, sampai kapanpun juga kan ku baktikan seluruh hidupku bersama Bunda Maria, bersama Bunda Maria. Ave Maria. Maria Ave. Semoga kita semua bisa menjadi seorang legioner sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Oh, oke, terima kasih Ibu Penny. Baik, para legioner sekalian, sekali lagi kita akan mencoba mendengar pesan yang akan disampaikan oleh Romo Thomas selaku Romo Pembimbing Rohani Kuria Rosa Mistika. Kami persilakan Romo. Terima kasih atas kesempatan. Saya kurang suka disebut pemimpin. Seperti kata Yesus, janganlah kamu disebut pemimpin. Saya lebih suka dikatakan pembimbing rohani, Legio Maria. Terserah di mana saja Legio Maria, saya suka untuk menjadi pembimbing rohani. Pemda kagum kepada Louis-Marie de Montfort. Louis-Marie de Montfort itu bisa mengajak mula-mula hanya
dua orang perempuan yang bersedia untuk bersama-sama dengan dia mengadakan devosi kepada Bunda Maria, mendirikan Serikat Rosario Suci. Rupanya Frank Duff juga akhirnya masuk ke serikatan ini. Malah dianjurkan oleh Frank Duff supaya anggota Legio Maria juga masuk ke dalam kegiatan-kegiatan lain dan di sana mengobarkan semangat Injili kepada orang-orang yang ada di perkumpulan atau di persekutuan manapun, supaya menunjukkan ini Legio Maria. Bukan seperti yang di dunia ini. Kita itu suka kepada eksklusivisme, artinya kebanggaan kepada kumpulan sendiri atau merasa diri lebih daripada yang lain. Tapi Legio Maria itu diharapkan semakin berisi, semakin rendah hati. Itu Legio Maria, seperti Bunda Maria, sekalipun ditunjuk untuk menjadi Bunda Yesus Kristus, dia tetap setia untuk menjalankannya. Louis-Marie de Montfort itu mempunyai moto untuk kumpulannya. Ia juga mendirikan putri-putri bijaksana yang berkembang, bruder-bruder Santo Gabriel. Itu juga kemudian bertambah banyak. Bruder-bruder Santo Gabriel itu ada di Malaysia, berkembang ke seluruh dunia. Frank Duff pun seorang yang gigih untuk memperkembangkan Legio Maria. Di Filipina itu setelah Perang Dunia Kedua itu dan sampai sekarang sudah 10.000 presidium tahun 2021, lebih dari 10.000 presidium. Dia bergigih sekalipun menghadapi tantangan. Semakin banyak tantangan, kita itu semakin kuat dalam iman kita. Kalau Frank Duff itu menelusuri hidup dari Louis-Marie de Montfort, Louis-Marie de Montfort itu punya semboyan God alone, hanya Allah. Hanya Allah, Bapa itu yang menjadi sumber segala ciptaan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus, putranya itu diutusnya ke dunia untuk kita manusia untuk diselamatkan. Dan Yesus Kristus itu memilih Bunda Maria, perawan yang mulia itu, untuk ikut dalam jalan keselamatan bagi dunia ini. Bunda Maria itu disebut penyerta penebusan. Karena itu kita pun semua sebagai laskar Bunda Maria ikut mau menyelamatkan dunia ini. Bunda Maria mencintai dunia ini. Dan karena itu kita juga mencintai dunia ini, ikut menyelamatkan dunia ini. Ikut dalam pekerjaan Bunda Maria. Maria itu rasul utama, penuh dengan Roh Kudus. Kita tahu Pentakosta, kita akan merayakannya sebentar lagi. Itu Maria ada di tengah-tengah rasul. Mungkin itu digambarkan sebagai mahkota 12 bintang. Seperti kitab Kejadian mengatakan wanita itu, kitab Wahyu yang mengatakan perempuan yang gemilang dengan matahari, segemilang matahari dan bulan di kakinya. Semoga kita pun sebagai prajurit Maria penuh semangat
semakin lama semakin mengerti pekerjaan dan tugas kita. Menyerahkan segalanya kepada Allah yang mengutus Yesus Kristus, yang memilih Bunda Maria menjadi bundanya, supaya kita pun menjadi putra-putri Allah Bapa. Karena itu, mari kita semakin lama semakin memisahkan diri dari jasmani lahiriah kita, tetapi semakin mengenakan jubah rohani kita. Itu yang penting bagi kita. Bukan pakaian kita yang penting. Bukan kita ini, tetapi bahwa pakaian yang ada pada kita bisa kita serahkan kepada yang miskin dan papa, yang terhimpit. Karena itu mari kita bersama berusaha seperti usaha dari Louis Marie de Montfort mendirikan sekolah tanpa bayar kepada anak-anak miskin dan berkembang terus-menerus. Semoga kita pun disemangati oleh Frank Duff untuk membagi-bagikan cinta kasih Allah kepada sesama kita dimanapun kita berada. Semoga semangat yang tadi dikatakan oleh komisium tadi, supaya kita penuh semangat, karena semangat itu adalah semangat Roh Kudus. Roh Kudus itu yang disebut spiritual, spirit, semangat untuk kita berkembang. Saya bersyukur melihat juga bahwa sekalipun kita kecil, tetapi kita itu menjadi legio yang kuat. Sekumpulan yang mengabdikan diri kepada Tuhan tanpa pamrih, itu kekuatan yang sungguh istimewa, yang akan kita bagikan kepada dunia ini, supaya bersama dunia ini kita semua diselamatkan. Dan jadilah damai sejahtera, seperti kata Yesus, bukan damai sejahtera yang diberikan dunia ini, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh kerajaan surga, oleh Bapanya di surga kepada orang yang berkenan di hatinya. Karena itu saya bersyukur jumlah kita kelihatan banyak karena tempat ini kecil, tetapi sekalipun kita kecil, di luar sana kita tahu Keuskupan Surabaya itu jumlah orang Katoliknya hanya 0,9%. Setiap 1.000 orang, 9 orang Katolik. Itu pun apakah mereka Katolik sungguh-sungguh atau hanya nama. Namun kita ingin menjadikan orang-orang yang sungguh-sungguh Katolik. Seperti maksud Keuskupan itu, supaya kita menjadi satu, kudus dan apostolik, Katolik dan apostolik. Semoga semangat kita berkobar-kobar, karena hati kita akan diajarkan oleh Allah sendiri. Tidak ada orang yang sampai kepadaku, kata Yesus, kalau Bapa tidak menghendakinya. Kita sampai kepada Kristus dan Bunda Maria karena dikehendaki oleh Bapa di surga. Semoga kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kita itu mendapatkan kasih karunia yang tak berhingga dari Bapa di surga. Semoga semangat kita berkobar-kobar. Ave Maria. Maria Ave. Tepuk tangan dulu dong untuk Romo Thomasnya. Baik, sambutan yang terakhir, kami mengundang dengan hormat Romo Franciscus Sidok SVD selaku pembimbing rohani Presidium Maria Immaculata Paroki Tropodo. Romo, kami persilakan waktu sebentar Romo untuk menyampaikan sambutan juga.
Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu dan memuji memuliakan Dia hari ini bersama dengan pasukan Bunda Maria. Yang kedua, saya memperkenalkan diri. Saya nama lengkapnya Romo Franciscus Saverius Stefanus Sidok Utapara SPD, biasa disapa dengan Romo Frans. Saya berasal dari Pulau Seribu Bunga, asal saya. Pulau Seribu Bunga itu di mana itu? Flores. Flores itu dari kata florete, berbungalah, dan di sana ada 1000 bunga bisa ditemukan di sana. Sudah 33 tahun saya jadi imam. Penempatan pertama di Pulau Seribu Puro. Itu di mana itu? Bali. Sesudah 5 tahun di Bali, Pulau Seribu Puro, saya dipindahkan ke Pulau Seribu Sungai, Kalimantan. Banyak kali yang sudah mantan di sana. Dari Pulau Seribu Sungai saya pindah ke Pulau Seribu Marga, Sumatera Utara. Dari Pulau Seribu Marga saya pindah ke Pulau Seribu Candi, Jawa. Persisnya di kota 1001 Malam, itu Jogja. Ada cerita itu. Dan dari Pulau Seribu Candi saya ke Pulau Seribu Masjid, Lombok itu Pulau Seribu Masjid itu. Dari Pulau Seribu Masjid saya kembali ke Pulau Seribu Candi, tepatnya di Salib Suci. Saya sudah ada di atas salib sekarang. Baik, saya sudah berada di Salib Suci sudah 5 tahun, jelang 6 tahun. Dan hari ini dalam hidup saya, pertama kali saya mengikuti misa dan juga acara ASIES. Jadi untuk saya satu pengalaman baru yang sangat indah. Waktu janji tadi saya tangan gemetar pegang. Aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Baru terasa bahwa dan kepunyaan Bunda Maria yang paling tidak bisa disangkal adalah Dia adalah pemilik dan pemberi hidup untuk kita semua. Di dalam keluarga kudus Nazaret yang mati paling pertama siapa? Santo Yosef. Yang mati berikutnya adalah Yesus. Dan yang mati paling kemudian adalah Bunda Maria. Dan sepanjang ini yang saya tahu bahwa Legio Maria, anggota Legio Maria pada umumnya matinya lama sekali. Sampai mama saya sudah sangat tua, sudah tidak bisa jalan lagi, juga masih hidup. Jadi saya rasa terlalu lama meninggalnya. Padahal bapak sudah lebih jauh dari itu. Karena itu bapak-bapak juga kaum muda, ibu-ibu, kalau mau hidup lama, hanya satu pilihan. Ibu dari segala yang hidup adalah Maria, Hawa baru. Jadi kalau mau hidup lama, jadilah anggota Legio Maria, pasukan Bunda Maria. Ini pasukan yang bukan hanya hidup lama, tapi pasukan yang sangat kuat, menggoyangkan dunia ini. Itu pasukan Maria. Karena itu saya berterima kasih sekali karena
hari ini saya bisa berada di tengah-tengah satu pasukan besar, bukan legion, tapi legio. Pasukan penyelamat, pasukan keselamatan, pasukan kehidupan. Mari kita tetap menjaga kehidupan yang sudah diserahkan kepada Bunda Maria. Dan ini wanita yang paling dipercayai oleh Allah Bapa dan juga oleh Yesus Kristus yang kita baca dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Yesus dari atas salib, Yesus beritahu, ibu, ini anakmu. Maka saya berbahagia karena pertama kali masuk menjadi pendamping rohani di Legio Maria Immaculata. Itu saya masuk pertama kali di sana. Dan itu saya sadar benar bahwa ketika saya masuk Legio ini, saya menjadi anak Maria, dan ini bukan diserahkan oleh siapa-siapa, tapi oleh si pencipta dunia dan pemilik segala sesuatu, yaitu Allah sendiri, dan dilanjutkan oleh Yesus. Ini ibumu. Di pesan ini yang mudah-mudahan menjadi pesan yang sangat penting, maha penting bagi kita semua, bahwa pemimpin kita satu-satunya adalah Yesus, dan ibu kita yang paling menjamin hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang adalah Bunda Maria. Karena saya tidak dengar Yesus beritahu mama saya yang sudah tua jompo baru meninggal, bahwa tidak pernah Yesus beritahu ini ibumu. Tetapi kepada Bunda Maria, dia beritahu kepada setiap kita anak manusia, ini ibumu. Karena ibu yang menjamin segalanya, dunia sekarang dan dunia yang akan datang, adalah Bunda Maria. Karena itu semoga Bunda Maria membentangkan mantul birunya melingkari Anda dan saya, supaya kita tetap menjadi miliknya, kepunyaannya untuk selamanya, dan panah maut tidak tembus mantul biru itu, dan tentu tidak akan sentuh kulitmu dan kulitku, sehingga kita menjadi kepunyaan Maria yang hidup dan dimahkotai dengan kehidupan dan keselamatan abadi. Mungkin ini yang kita cari, mungkin. Karena Bunda Maria dimahkotai di surga dengan mahkota kesempurnaan keselamatan, mahkota kesempurnaan hidup, mahkota kesempurnaan kebahagiaan. Apakah ini yang Bapak Ibu cari? Temukan dan alami. Tuhan berkati.